Halo, nama saya Samsul Arifin, saya praktisi K3 dari Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang bahaya, kejadian, dan kerugian. Yang pertama itu bahaya. Bahaya pada dasarnya bahasa sederhananya adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita kerugian. Kerugiannya apa misalnya? Kerugiannya ada bisa jadi tiga aspek. Yang pertama kerugian dari sisi pekerja berupa cedera, meninggal, kematian, terluka, tersayat. Kemudian kerugian dari sisi lingkungan kita, baik pencemaran, dan ketiga yaitu kerugian dari kerusakan aset atau peralatan kita. Oke, karena kita sudah tahu apa itu bahaya, sekarang kita mencoba melangkah ke definisi kejadian. Kejadian yaitu bagaimana sebuah bahaya bisa menjadi kerugian. Ambil contoh sederhana misalnya. Pertama, sebuah pisau. Pisau adalah sebuah bahaya. Kerugiannya apa? Kerugiannya jika seorang anak kecil memegang pisau di bagian tajamnya, tangannya akan terluka, kerugiannya berupa cedera pada tangan. Oke. Jadi kejadiannya adalah memegang pisau di bagian yang tajam. Jadi bahayanya adalah pisau yang tajam bisa menyebabkan terluka. Kejadiannya itu posisi ketika memegangnya, dan kerugiannya itu cedera pada tangan. Oke. Sekarang apa yang disebut dengan resiko? Sebelum kita masuk ke konsep resiko, kita akan melihat bagaimana contohnya sebuah resiko. Sebuah pisau tadi, balik lagi ke contoh yang pisau ya. Pisau adalah sebuah bahaya, maka ketika pisau di atas meja dengan pisau di dalam lemari, apakah pisau tetap menjadi bahaya? Jawabannya adalah pisau tetap sebuah bahaya. Yang jadi perbedaan adalah pisau di atas meja memiliki resiko mencederai lebih rendah dibandingkan pisau di dalam lemari. Oke, jadi sekarang perbedaannya sudah jelas ya. Kemampuan atau kemungkinan sebuah pisau mencederai tangan ketika di dalam lemari menjadi lebih rendah. Jadi resikonya mencederai menjadi lebih rendah. Nah, di tempat kerja pun demikian. Kita selalu ada bahaya, baik berupa bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan seterusnya. Yang kita coba kendalikan adalah seberapa besar resiko yang dapat menyebabkan cedera, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, yang dapat menyebabkan kerusakan aset. Jadi kita sebagai seorang praktisi K3 mencoba mengidentifikasi bahaya, melihat seberapa besar nih resikonya, dan mencoba memitigasi sampai di tahap di mana resiko itu dapat diterima oleh pekerja. Oke, sekian dulu pertemuan kita, perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Samsul Arifin, praktisi K3 dari Indonesia.